berada di ruang guru. Mungkin bisa dilihatkan vibe-nya bersama guru-guru autis di Sekolah Luar Biasa Negeri Malang. Dan saya ditemani oleh guru senior yaitu Ibu Vivi, panggilan Ibu Vivi. Beliau adalah divisi kurikulum, bagian kurikulum. Jadi saya akan bertanya mengenai kurikulum yang digunakan di sekolah ini. Bu, selamat pagi Bu Vivi. Jadi saya langsung to the point saja. Kurikulum di sekolah autis ini mungkin Bu Vivi bisa menjelaskan kurikulum apa yang digunakan, Bu? Silakan, Bu. Iya, untuk saat ini kami menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu untuk administrasinya pastinya namanya modul ajar. Nah, kami di sini ada 3 jenjang SD, SMP, dan SMA. Karena kami pasti kan sekolah pendidikan formal. Jadi kami di sini ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk yang jenjang SD itu dominasi untuk kognitif akademik itu 80%, sedangkan kalau untuk SMP dan SMA itu 60% vokasi, yang 40%-nya itu ke akademik. Jadi itu ya. Jadi untuk jenjang SD itu yang kognisinya, akademiknya porsinya lebih besar 80%. Kemudian yang selebihnya itu untuk program khusus. Ya. Sedangkan untuk di jenjang SMP dan SMA itu 60% vokasi, life skill, ya. Selebihnya yang 40% itu akademik. Itu Pak Rofi. Siswa SD-nya ada berapa, Bu? Siswa kami di sini dari jenjang SD, SMP, SMA itu semuanya 44 murid ya. Semuanya 44. Jadi nanti sistem kelulusannya, Bu, bisa diceritakan di sini bagaimana? Atau harus tuntas materinya atau bagaimana, Bu? Iya. Kalau sistem kelulusannya ya pastinya ketuntasan materi, artinya semua mata pelajaran dari sisi akademik, program khusus, kemudian yang terkait dengan instruksi IKP itu semua terselesaikan. Jadi mapel, proksus, IKP untuk di jenjang SD semua harus materi itu harus sudah tersampaikan. Kalau di SMP dan SMA itu selain vokasi, kemudian ada yang namanya life skill nih Bapak Ibu ya. Vokasi, life skill, terus apa lagi Bapak Ibu? Sekalian di sini ada Bapak Ibu guru, ya. Akademik ya, karena akademiknya porsinya 40, selebihnya vokasi ya Bapak Ibu. Vokasi dan program khusus. Ya, program khusus. Ya itu. Special education. Ya. Baik, yang paling lama murid di sini ini SD, kemudian dia SMP, SMA ya? Ya sesuai 6 tahun Pak Robi. Kalau SD kan 6 tahun, SMP pasti 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu mereka selesai. Ya. Satu lagi, Bu. Testimoni dari orang tua mengenai keberadaan kurikulum yang diterapkan oleh sekolah autis ini. Iya, kalau testimoni ini dari orang tua. Kebetulan orang tua kelas 1 namanya Abian, yang sekarang naik kelas 2. Itu waktu itu pernah menyampaikan Pak Robi, ini kalau ada orang tuanya malah bagus, tapi karena posisinya sekarang ujian sekolah, jadi yang wali siswa atau wali murid yang non kelas 6, 9, 12 libur. Jadi begini, untuk Abian siswanya Brunita itu orang tuanya pernah bilang dari yang 0 tidak mengerti apa-apa, sekarang sudah luar biasa. Itu iya Abian. Dari yang betul, jadi sisi perilaku dan akademik sekarang orang tuanya merasakan luar biasa, alhamdulillah. Dari yang 0 tidak mengerti apa-apa dan sekarang sudah sebenarnya mau menyampaikan banyak. Dari 0 itu apa bukti perilakunya atau apa banyak. Jadi dari sisi perilakunya, dari sisi akademiknya yang tadinya tidak mengerti, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, tidak mengerti angka, tidak bisa berhitung, tidak bisa ini, sekarang sudah bagus. Kemudian dari yang anaknya ini terkait dengan motivasi sekolah, yang tadinya di sekolah lain bukan kami membandingkan tidak, tapi ternyata effortnya untuk sekolah di sini bangun pagi, semangatnya itu yang luar biasa. Itu Abian. Ya, ada lagi yang Alif Arslan, kebetulan menurut saya sendiri, yang anaknya tadinya cemasnya tingkat tinggi, PD-nya kurang,
kemudian dari konsentrasinya juga kurang. Sekarang luar biasa. Kemarin yang terbaru, baru saja hari apa kemarin Bapak Ibu mengisi di Hari lomba Rabu. hari FLS sama Pak Lufil 3N. FLS 3N di Bakti Luhur. Nggih. Hari apa kemarin itu sebelumnya? Rabu. Rabu itu mengisi menyanyikan lagu Komang sama Manusia Manusia Kuat. Kuat dari Tulus. Ya pede, ya bagus, ada saya videonya. Tidak hanya itu, dia juga mengisi acara di UMM Autism Summit waktu itu. Nah itu juga ya Alif Arslan. Terus sudah tidak cemas lagi, sudah terbiasa di depan publik, bicara dengan audiens juga biasa. Itu dari sisi akademiknya juga, membacanya lancar, pemahaman kalimatnya juga, terus berhitung penjumlahan, pengurangan, pembagian masih dibantu. Jadi perkembangannya. Terus habis itu yang di SMP pastinya ada. Kalau di SMP itu saya google Azam ya, Azam. Iya, akademiknya itu. Ada beberapa banyak sebenarnya. Kalau ingin langsung testimoni sama orang tua, tapi ini saya mewakili ya, karena memang akhir-akhir ini sekolah kami dijadikan sebagai profil untuk dari mahasiswa, dan kebetulan mahasiswa juga menggali informasi dari orang tua, dan itu yang mereka sampaikan itu. Ya. Oh, thank you banget Bu Vivi. Ya. Jadi banyak wawasan tadi. Ya. Memang diperlukan konsistensi ya. Jadi Ya. konsisten, kemudian nggak berubah. Betul. Dan anak-anak itu memang bisa mendapatkan progres kalau saya melihat. Ya, itu. progres ya. Betul, banyak kemajuan. Dan memang nggak boleh terlambat ya kalau Betul. memberikan. Iya. Ya, semoga ini